Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar kita pada malam hari ini? Doa dan harapan kami kita senantiasa dalam keadaan sehat dan sukacita dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Pada saat ini harapan kami juga kita tetap setia untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan secara khusus di dalam ibadah pertanggiangan kita di Minggu Trinitatis ini. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran kamu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada malam hari ini diambil dari Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-34. Yohanes pasal yang pertama ayat ke-29 sampai ayat yang ke-34. Mari kita dengarkan dan kita ikuti pembacaannya melalui video berikut ini. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah, Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia." Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripada aku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Ia, inilah Anak Allah." Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema yang sampai bagi kita pada saat ini adalah kesaksian yang berpusat kepada Kristus. Kesaksian yang berpusat kepada Kristus. Sebuah ungkapan berbunyi, orang yang paling tidak bahagia adalah orang yang hidup menurut apa kata orang. Ada 1000 kepala, ada 1000 pendapat, dan kita akan bingung sendiri. Hidup kita harus memiliki fokus, bukan untuk menuruti apa kata orang, apalagi itu merupakan sesuatu yang cenderung negatif. Tuhan Yesus mengajar kita melalui kebenaran teks pada saat ini, belajar dari seorang Yohanes yang mengajar hidup kita bagaimana kita bisa bersaksi, dan kesaksian kita itu adalah yang berpusat kepada Kristus. Hidup yang berpusat kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan merenungkan bagaimana tentang kesaksian seorang Yohanes yang sering dikenal dia sebagai Yohanes Pembaptis. Ada tugas panggilan dan misi yang diemban oleh Yohanes dalam pemberitaannya sebagai saksi. Boleh kita lihat dalam ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-30 sebelum teks kita ini. Yohanes memiliki kesadaran penuh akan tugas panggilan dan misi yang diembannya ketika dia dipilih oleh Allah, yaitu memusatkan pelayanan dan kesaksiannya hanya pada Sang Mesias, yaitu Yesus Kristus. Memusatkan pelayanan dan kesaksiannya hanya pada Sang Mesias, Yesus Kristus. Yohanes sadar betul bahwa dirinya hanyalah utusan daripada Allah untuk Sang Mesias.
Dan Yohanes Pembaptis telah membuktikan bahwa seorang utusan yang baik tidak akan pernah berpikir apalagi bertindak berani untuk merebut kemuliaan Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Sang Kristus yang dilayaninya. Seperti tema minggu kita, kemuliaan Allah atas segala ciptaannya. Semua berfokus apa yang dikerjakan oleh Dia, apa yang disaksikan oleh Dia, apa yang dilakukan oleh Dia, semuanya berfokus berpusat kepada Kristus, hanya untuk kemuliaan Kristus. Yang kedua, apa dampak pemberitaan Yohanes ketika bersaksi tentang Kristus? Ayat yang ke-34. Yohanes bersaksi bahwa Yesus adalah anak Allah. Kita dapat melihat secara rinci isi kesaksian Yohanes baik tentang dirinya maupun tentang Sang Mesias. Pertama, Yohanes mengakui bahwa dirinya bukanlah Mesias yang ditunggu-tunggu umat Israel. Yohanes hanyalah merupakan suara yang menyaksikan Yesus Sang Mesias. Boleh kita lihat dalam Yohanes 1 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-23. Yang kedua, Yesus akan membaptis dengan Roh Kudus. Ayat yang ke-33. Yohanes membaptis untuk menyatakan Yesus kepada Israel. Ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-31. Melalui baptisan yang dilakukannya, ia dapat memperkenalkan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, boleh kita simpulkan bahwa Yohanes mengenal Yesus di dalam Roh. Mengenal Yesus di dalam Roh. Pada awalnya Yohanes tidak mengenal bagaimana rupa Yesus sebelum dia datang untuk dibaptis oleh baptisan Yohanes. Namun Allah di dalam Roh Kudus memberikan petunjuk kepada Yohanes agar dia bisa mengenalnya. Dikatakan apabila dia melihat Roh itu turun atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang membaptis dengan Roh Kudus. Lalu Yohanes melihat apa yang difirmankan kepadanya itu di dalam Yesus. Mengenal Yesus ternyata tidak bisa mengandalkan pengetahuan kita saja, tidak bisa mengandalkan pengalaman saja, atau apapun yang kita miliki. Hanya dengan Roh Kudus yang bisa membawa kita kepada pengenalan yang benar tentang siapakah itu Yesus Kristus. Seperti Yohanes pada saat ini yang bisa mengenal Yesus. Yohanes yang diutus untuk mempersiapkan jalan baginya tidak bisa mengenal Yesus sebelum dituntun oleh Roh Kudus. Demikian juga dengan kita, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Agar kita mengenal Yesus dan mengalami keselamatannya oleh karena Roh Kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, demikian juga yang dialami oleh para murid-murid Yesus. Dengan peran daripada Roh Kudus yang memampukan mereka, dengan pertolongan daripada Roh Kudus yang memampukan mereka untuk mengenal dan untuk melakukan setiap pelayanan mereka, kesaksian mereka, sehingga apa yang mereka saksikan itu, apa yang mereka suarakan itu menjadi kemuliaan bagi Allah. Yang ketiga, Yesus adalah anak domba Allah. Ayat yang ke-29. Sebutan anak domba Allah bagi Yesus dikaitkan dengan dosa umat manusia. Artinya bahwa Kristus sebagai kurban bagi dosa dunia yang berasal dan disediakan oleh Allah. Tujuan pengorbanannya sangat jelas, untuk menghapus dosa manusia. Sedangkan lingkup penebusannya tidak terbatas hanya bagi umat Israel saja, melainkan kepada seluruh suku yang ada di dunia ini. Tidak hanya bagi orang Israel saja, bagi saya, bagi kamu, bagi kita semua. Berita Yohanes ini boleh kita lihat tentang siapakah Yesus itu. Dia kenal hanya karena penuturan daripada Roh Kudus, tuntunan daripada Roh Kudus.
Dan berita daripada Yohanes ini, kesaksian daripada Yohanes ini berpusat pada Kristus dan dia diutus oleh Allah. Apakah demikian? Menjamin berita yang disampaikan secara otomatis diterima oleh para pendengarnya. Kita bisa melihat dalam Yohanes 1 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-25 sebelum nats kita ini, bahwa para imam, orang Lewi, dan orang Farisi datang kepada Yohanes untuk meminta penjelasan dan penegasan tentang kesaksiannya. Dan tidak diberitahukan apakah kemudian mereka percaya kepada Yesus sebagai akibat daripada kesaksian Yohanes. Tetapi jelas hal ini tidak membuat Yohanes menjadi kendur semangatnya ataupun kecewa, sebab keesokan harinya di dalam teks kita ini Yohanes kembali bersaksi tentang Yesus ayat yang ke-29. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih? Bagaimana dengan kesaksian hidup kita sebagai saksi-saksi daripada Kristus? Ketika kita bersaksi tentang Kristus, yang lebih utama adalah pemberitaan yang kita sampaikan harus tetap berpusatkan Kristus, bukan diri kita. Harus tetap berpusatkan Kristus, bukan diri kita. Mungkin kita belum melihat hasil, ataupun mungkin kita belum melihat dampak yang luar biasa melalui setiap kesaksian kita. Tetapi ingat, jangan pernah patah semangat. Jangan pernah kendur semangat kita untuk bersaksi, untuk melayani. Bersaksilah tanpa kompromi, tanpa bergeser dari inti pemberitaan. Meskipun orang lain menolaknya, meskipun orang lain tidak menerimanya, meskipun orang lain tidak menghiraukannya, kerjakanlah bagian kita sebagai saksi daripada Tuhan, dan Tuhan akan mengerjakan bagiannya memakai kesaksian kita. Mari kita pusatkan kesaksian pada Kristus agar orang lain dapat melihat satu pribadi yang mengasihi orang berdosa, yaitu adalah Yesus Kristus. Kita sebagai orang-orang yang percaya, yang hidup kita harus berpusat kepada Kristus. Itu terbukti, boleh kita lihat orang-orang yang percaya dalam Alkitab. Kita contohkan itu adalah Paulus. Paulus dapat penglihatan agar menyeberang ke Makedonia untuk memberitakan Injil di sana. Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-9 sampai yang ke-15. Ini adalah merupakan salah satu pengalaman rohani daripada Paulus. Orang yang percaya, yang hidupnya berpusat kepada Kristus, itu terbukti dia memiliki pengalaman rohani yang luar biasa. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, apakah kita ingin memiliki pengalaman rohani seperti Paulus atau seperti orang-orang yang percaya di dalam Alkitab? Bagaimana? Yang pertama, milikilah respon iman yang tepat. Percaya bahwa firman Allah adalah suara Allah Bapa sendiri yang ditulis melalui orang-orang yang diurapi oleh Roh Kudus. Yang kedua, taat untuk melakukan firman Allah. Taat artinya kita harus menjaga, melaksanakan, mematuhi aturan-aturan Allah. Apakah kita sudah menjadi orang-orang yang percaya, yang taat pada Tuhan dan firman-Nya? Dengan demikian kita memiliki kekuatan yang digerakkan oleh kuasa kasih Allah, bukan karena kemampuan diri kita sendiri. Yohanes 14 ayat yang ke-24. Yang ketiga, jadilah orang Kristen, pembelajar yang dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu dan akan mengingatkan semua yang Tuhan Yesus katakan kepada kita. Ketahuilah bahwa hidup kita disertai oleh Roh Penghibur yang membuat kita tidak merasa berat untuk melaksanakan firman Tuhan dan mengasihi Allah. Jadilah orang percaya, jadilah jemaat Allah yang fokus pada Tuhan Yesus. Amin, kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah kami, yang memberikan kepada kami kesempatan pada saat ini untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah dalam kesaksian hidup kami seperti seorang Yohanes yang mampu mengenal Engkau di dalam roh
Itulah juga yang kami harapkan dalam hidup kami, agar kami bisa mengenal Engkau ya Tuhan, dan agar orang-orang juga semakin banyak yang mengenal Engkau dan semakin percaya bahwa Engkaulah satu-satunya juru selamat kami. Biarlah melalui setiap kesaksian kami, melalui setiap doa kami, melalui setiap pemberitaan Injil yang kami lakukan, melalui setiap tindakan dan perbuatan kami, semuanya itu kami fokuskan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terpuji dan termulialah nama-Mu ya Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Amin.